Ya, balik lagi di channel PDW Film, dan di pembahasan alur cerita kita kali ini kita akan membahas satu film seru yang berjudul Rogue yang menceritakan tentang serangan hewan buas yang terjadi di Australia. Dan seperti biasa, tanpa berlama-lama kita langsung mulai ke ceritanya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Pete Michael atau yang akrab dipanggil Pete. Dia sedang mengunjungi sebuah desa untuk menulis sebuah artikel tentang kehidupan liar. Karena cuaca sangat panas, Pete memutuskan untuk mampir ke kedai kopi terdekat untuk bercerita jika dia akan menaiki perahu wisata di desa itu untuk melihat kehidupan alam liar secara langsung. Dan tanpa berlama-lama, tiba saatnya si Pete untuk menaiki perahu beserta rombongan lainnya. Dan tur wisata alam liar pun dimulai dengan pemandu wisata yang cantik bernama Cat Ryan atau yang biasa dipanggil Cathy. Di tengah perjalanan tur, rombongan dihadang oleh dua pemuda jagoan yang menggoda sang pemandu yang kelihatannya mereka saling mengenal. Karena salah seorang pemuda yang bernama Neil tetap mengganggu, terpaksa Cathy mengancamnya dengan akan menabraknya, dan cara itu pun berhasil dengan mengakibatkan si Neil jatuh dari perahu karena panik. Di tengah perjalanan pulang, salah satu rombongan dengan tidak sengaja melihat suar yang ditembakkan ke atas. Karena Cathy merasa itu adalah orang yang sedang dalam kesusahan, mereka pun memilih untuk mendekati arah suar tersebut. Saat tiba di lokasi suar, mereka menemukan perahu yang sudah terbalik dan belum sempat untuk berpikir pulang, tiba-tiba perahu mereka ditabrak dengan keras oleh sesuatu. Karena panik, mereka lalu melakukan penepian mendadak dan tidak sengaja menabrak batu yang mengakibatkan mereka harus terdampar di daratan kecil di tengah sungai. Dan sangat disayangkan melihat kondisi perahu yang rusak dan radio yang mati akibat terendam oleh air. Saat mereka mendengar sedikit suara di radio, secara tidak sadar salah satu orang dari mereka diterkam oleh buaya besar dari belakang dan menyadarkan mereka kalau mereka ada di teritorial wilayah buaya besar tersebut. Sempat terjadi cekcok adu mulut antar rombongan, namun tak lama mereka kembali mendengar suara musik dari radio, dan ternyata itu adalah dua pria jagoan yang siang hari Cathy tabrak hingga terjatuh. Karena merasa kesal atas kejadian siang ini, dua pemuda ini malah mengejek si Cathy dengan cara pura-pura tidak mendengarnya. Sampai ketika salah seorang pemuda menyadari ada hal yang aneh dan tiba-tiba saja akhirnya perahu si Neil ini ditabrak dan terbalik. Dengan panik, si Neil berenang ke tepian dengan selamat, namun rekannya malah hilang dan tak pernah muncul kembali. Singkat cerita, seluruh rombongan dan satu pemuda terdampar di dataran tengah sungai hingga hari mulai gelap. Sadar dataran itu semakin malam akan semakin tenggelam karena air pasang, Neil berinisiatif untuk menyeberang sungai dengan maksud menalikan tali dari daratan tengah sungai sampai ke tepian. Neil membuat rencana agar seluruh rombongan bisa menyeberang memanjat tali tanpa harus berenang untuk mencapai tepian. Dengan tenang, Neil menyeberang sungai dan tali berhasil dia talikan ke pohon di ujung tepian. Orang yang pertama menyeberang adalah rombongan yang bernama Mary Ellen, namun sangat disayangkan di tengah jalan dia malah kram dan terdiam di tengah tali. Salah satu rombongan lainnya yang bernama Sherry dan bapaknya merasa jika ini terlalu lama dan memaksa untuk ikut memanjat talinya yang bisa menyebabkan talinya terputus. Saat semua mata tertuju pada tiga orang yang bergelantungan di tali, si Neil yang sedang berjaga di seberang justru menjadi santapan makan malam sang buaya.
Dan kembali rombongan melihat ke arah tali yang disangka akan putus. Siapa sangka malah pohonnya yang rubuh dan menyebabkan 3 orang itu harus terjatuh ke dalam air secara bersamaan. Saat terjatuh, mereka buru-buru berenang ke tepian dataran tengah sungai lagi. Namun naasnya bapaknya si Sherry harus menjadi korban selanjutnya, seperti sudah hukum alam untuk orang yang tengil. Saat malam semakin larut, mereka hanya punya waktu 30 menit sebelum air pasang menutup seluruh daratan itu. Tidak habis pikir, Katie dan kawan-kawan membuat umpan dengan bebek yang dibawa Neil dengan maksud saat umpan itu dimakan, seluruh rombongan harus dengan cepat menyeberang ke tepian. Dan singkat cerita, saat umpan berhasil dimakan, seluruh rombongan berhasil menyeberang dengan selamat, menyisakan Pete dan Katie dan anjingnya di urutan terakhir. Katie menyuruh seluruh rombongan pergi dahulu dan bertemu di hulu sungai, tapi sangat disayangkan umpan yang sebelumnya dimakan si buaya terlepas, dan di sini sang Kapten Katie pun diserang dan tubuhnya dibawa entah kemana oleh si buaya. Pete merasa kebingungan karena harus kehilangan Katie dan terpisah dari rombongan. Dengan hati pasrah, Pete menyusur hutan dengan Kevin, anjingnya si Katie, menuju hulu sungai tempat yang dijanjikan oleh semua rombongan untuk bertemu. Namun di tengah jalan, si Kevin malah kabur dan berlari ke arah lubang yang besar yang berada di bawah pohon. Saat Pete menyusul, ternyata gua itu adalah sarang si buaya dan tanpa sengaja, Pete melihat tubuh rekan-rekannya yang diterkam oleh buaya berada di tempat tersebut. Pete terus mencari Kevin sampai dia melihat Kevin hanya berdiri di pojokan. Dan benar saja, ternyata ada Katie yang terkapar namun masih hidup di tempat itu. Sadar Katie masih hidup, Pete mencoba membawa tubuh Katie, namun tak lama si buaya pulang ke sarangnya dan si Kevin yang ingin balas dendam karena majikannya yang telah diserang, dia menyerang balik si buaya yang malah menjadi cemilan sang buaya. Pete yang ketakutan mencoba bersembunyi di celah batu. Sangat beruntung, si buaya tidak melihat Pete. Namun bagian sialnya, si buaya malah standby rebahan dan tidur di sarangnya. Berpikir keadaan sudah aman, Pete menggendong tubuh Katie. Namun sesaat sebelum sampai ke pintu keluar, buaya malah terbangun dan bertempuran gak masuk akal pun tak terhindarkan. Dan tentu saja, Pete kerepotan melawan rivalnya. Beruntung, Pete sempat menyembunyikan tubuh Katie di celah batu. Setelah melalui pertarungan yang sengit, Pete harus terhempas dan melihat sebatang kayu. Dengan kekuatan pasrah, Pete hanya terduduk dan menancapkan kayu ke batu di belakangnya. Saat si buaya akan menerkam, dengan bodohnya kayu itu langsung tertancap di kepalanya. Dan akhirnya sang buaya terganas pun harus mati gara-gara tertancap tusuk gigi Ultraman di kepalanya. Seperti biasa, film seru dengan endingnya tidak dramatis lalu terjadi di banyak film, dan film ini pun selesai. Nah, mungkin itu saja akhir dari alur cerita film kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.